Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Arzani Sugiharto Putri dengan NIM 192231050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal review mengenai analisis kualitas diet menggunakan indikator Minimum Dietary Diversity for Women atau MDDW. Berikutnya merupakan identitas jurnal utama yang digunakan. Berikutnya merupakan tujuan penelitian, subjek penelitian, dan juga metode dari penelitian. Untuk tujuan penelitian sendiri, yakni bertujuan untuk menilai kualitas diet wanita prakonsepsi di Kota Bekasi melalui analisis keragaman konsumsi pangan menggunakan indikator Minimum Dietary Diversity for Women atau MDDW. Nah, sedangkan untuk subjek penelitian, yakni 105 wanita prakonsepsi berusia 20 hingga 40 tahun yang mendaftarkan pernikahan di 8 KUA di Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk kriteria inklusinya sendiri meliputi perempuan berusia 20 hingga 40 tahun, berencana menikah, tidak mengalami perubahan pola makan dalam 3 bulan terakhir yang disebabkan karena menderita penyakit akut. Nah, sedangkan untuk metode penelitian, ini penelitian merupakan studi observasional dengan desain cross-sectional yang dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2019, di mana data asupan makanan ini diperoleh melalui metode repeated 24-hour food recall, di mana dikumpulkan untuk menilai kualitas diet responden yang diukur menggunakan indikator MDDW berdasarkan jumlah kelompok makanan yang dikonsumsi dari 10 kelompok makanan. Nah, jika responden mengonsumsi kelompok makanan tertentu, maka diberi skor 1. Skor total dihitung sebagai skor keragaman diet. Nah, apabila skor lebih dari sama dengan 5, maka dikategorikan sebagai kualitas diet yang baik. Sebaliknya, jika skornya kurang dari 5, maka dikategorikan sebagai kualitas diet yang kurang baik. Berikutnya merupakan hasil dari penelitian di mana tingkat keragaman konsumsi pangan responden ini menunjukkan bahwa skor terendah adalah 2, sedangkan skor tertingginya yaitu 8. Nah, hanya 0,95% subjek yang mencapai skor maksimal tersebut. Nah, selain itu hanya 38 responden yang telah memenuhi kriteria kriteria kualitas diet baik, yaitu mengonsumsi lebih dari sama dengan 5 kelompok pangan berdasarkan indikator MDDW. Nah, kelompok pangan yang paling banyak dikonsumsi itu makanan pokok, kemudian diikuti oleh kelompok makanan daging, unggas, dan ikan. Nah, sementara itu konsumsi kacang-kacangan dan juga biji-bijian itu merupakan yang paling rendah di antara seluruh kelompok pangan yang diamati. Berikutnya merupakan kelebihan dan kekurangan dari metode MDDW. Untuk kelebihannya sendiri yakni sederhana, cepat, dan mudah diterapkan untuk menilai kualitas diet perempuan usia reproduktif. Selain itu juga standar indikator jelas, kemudian dapat diintegrasikan dalam survei skala besar, penelitian yang mengukur keragaman pangan, serta sistem pemantauan lembaga internasional. Kemudian juga mendukung evaluasi program gizi dan ketahanan pangan secara populasi, terutama pada kelompok perempuan usia reproduktif. Kemudian dapat menggunakan dua metode, yakni list-based dan juga open recall yang dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan penelitian serta kapasitas dari enumerator. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yakni hanya mengukur keragaman pangan sebagai proksi kualitas diet dan tidak menilai asupan energi dan zat gizi secara kuantitatif. Kemudian juga membutuhkan adaptasi budaya pangan setempat karena daftar contoh makanan ini harus disesuaikan dengan pola konsumsi lokal. Kemudian juga membutuhkan enumerator terlatih untuk mengidentifikasi secara tepat makanan yang mengandung campuran berbagai kelompok makanan. Kemudian juga rentan mengalami recall bias. Kemudian yang terakhir yakni tidak mempertimbangkan frekuensi konsumsi maupun pola konsumsi dalam jangka panjang sehingga kurang mencerminkan pola makan harian secara rutin. Berikutnya merupakan validitas dan reliabilitas di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 untuk membandingkan dua metode pengumpulan data non kuantitatif untuk MDDW, yakni list based recall dan open recall terhadap metode WFR, diketahui bahwa MDDW ini menunjukkan validitas serta reliabilitas yang cukup baik di mana hal ini itu dibuktikan dengan korelasi Spearman antara WFR dan MDDW ini cukup tinggi, yaitu P-value untuk list based sebesar 0,67, sedangkan P-value untuk open recall itu sebesar 0,70. Nah, selain itu hasil Cohen-Kappa menunjukkan bahwa metode list based itu menghasilkan estimasi MDDW yang hampir sama dengan metode open recall sehingga cukup reliabel
reliabel dan juga akurat dalam memperkirakan proporsi perempuan usia produktif yang memenuhi indikator MDDW pada tingkat populasi. Berikutnya merupakan potensi bias dan juga cara mengurangi bias, di mana potensi bias yang dapat terjadi itu diantaranya yakni recall bias, kemudian social desirability bias, di mana adanya keinginan sosial responden untuk melebih-lebihkan asupan atau menurunkan asupan makanan, kemudian juga dapat terjadi kesalahan dalam estimasi porsi. Nah, untuk itu terdapat beberapa cara untuk mengurangi bias, yakni diantaranya melakukan pelatihan kepada edukator sehingga animator ini dapat melakukan probing secara benar dan juga memahami pangan lokal dan cara konsumsi masyarakat dan juga dapat mengidentifikasi makanan campuran serta mengklasifikasikannya ke dalam kelompok pangan yang sesuai. Kemudian juga menggunakan alat bantu visual seperti buku foto makanan yang memuat berbagai jenis makanan dalam berbagai ukuran serta porsi. Berikutnya merupakan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, kualitas diet wanita prakonsepsi di Kota Bekasi masih belum optimal, yakni hanya 38,1% responden yang memenuhi kriteria keragaman konsumsi pangan minimal dengan skor tertinggi 8 dan skor terendah 2. Berikutnya merupakan daftar pustaka yang digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.